Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, keselamatan. Begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma wa ja'alna min ibadika solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, marilah kita lanjutkan untuk belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas yang saya ajar menggunakan buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas ini. Pada video yang kelima ini, saya akan melanjutkan materi saya sebelumnya. Oke, di video sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang pronoun sebagai subjek, pronoun sebagai objek ya. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar pronoun sebagai apa? Possessive adjektif, possessive pronoun dan refleksif. Ya, kita akan bahas di video kali ini. Nanti kalau cukup waktunya nanti kita akan apa? Kita akan lanjutkan. Tapi kalau tidak cukup ya kita sambung di video selanjutnya ya. Tenang saja. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Oke. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya share terlebih dahulu. Nah, di sini biasanya kalau saya mengajar di Rumah Cerdas Bahasa Inggris, saya mengalokasikan waktu itu ke beberapa waktu ya. Jadi 1 jam setengah, setiap sesi itu 1 jam setengah. Biasanya saya alokasikan waktu 15 menit pertama untuk drill kosakata. Setiap hari saya akan menambahkan kosakata baru. Sebelum saya melanjutkan kosakata baru, biasanya saya mengulangi kosakata yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, 15 menit nanti review kosakata sama nambah kosakata baru. Kemudian setelah 15 menit yang kedua itu saya gunakan untuk mereview materi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada 15 menit pertama untuk apa? Untuk menghafal kosakata, 15 menit kedua untuk mereview materi yang sudah saya sampaikan. Tujuannya supaya apa? Supaya teman-teman tidak lupa materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Selama ini biasanya guru tidak sempat untuk mereview materi, hanya nambah materi baru. Sehingga yang terjadi apa? Ketika ditambah materi baru, biasanya materi sebelumnya lupa. Lebih-lebih materi sebelumnya lagi, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu lupa. Maka dari itu saya buat konsepnya ini, sebelum kita menambah, kita ulangi dua atau tiga kali pertemuan sebelumnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya tidak lupa. Jangan sampai nambah materi baru tapi materi yang lama lupa. Jadi 15 menit pertama saya gunakan untuk menambah kosakata, menghafalkan kosakata. 15 menit kedua saya gunakan untuk mengulangi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi sudah ada 30 menit. Kemudian 40 menit saya nambah materi baru. Jadi harus ditambah materi baru karena harus ada progresnya. Sekarang bisa apa, besok bisa apa, lusa bisa apa, besok lusa bisa apa. Nah, kalau kosakatanya saya pakai kosakata vocabulary TOEFL dari nol yang warna biru yang ada di belakang saya itu. Kebetulan sekarang habis, tinggal e-course-nya saja. Kemudian ini sudah ada 15 ada 40 berarti 30 sama 40 berarti 70 menit. Yang 20 menit biasanya saya praktekkan. Biasanya saya hitung 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Ini biasa saya lakukan. Jadi tidak hanya nambah materi baru, tapi juga mempraktekkan materi baru bersama dengan teman-temannya. Satu nyemak, satu praktek. Contoh, kita kita evaluasi tentang kosakata. Yang nyemak itu bertanya menggunakan bahasa Indonesia, yang praktek berarti harus ngomong bahasa Inggris. Kalau materi pronoun berarti yang nyemak pegang buku, yang praktek nggak boleh pegang buku. Nah, seperti itu. Kalau kosakata, seandainya ada satu atau dua kosakata tidak diketahui, ditandai. Oh, ini kamu harus memfokuskan kosakata ini karena kamu belum menghafal. Itu biasanya yang saya lakukan di rumah cerdas bahasa Inggris. Jadi buku setebal ini teman-teman bisa hafal. Dengan cara seperti itu, buku setebal ini tebal banget. Ini ada 400 lebih halaman. Nanti bisa dilihat di PDF-nya itu bisa hafal. Teman-teman bisa hafal. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Di pertemuan keempat kita sudah belajar tentang pronoun ya, toh. Kita sudah belajar tentang pronoun. Oke, itu ada pronoun sebagai subjek, begitu juga pronoun sebagai objek. Nah, ini kita nanti setelah ini kita lanjutkan ke possessive adjektif. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya apa? Review terlebih dahulu. How many subjects in English? Anda jawab. There are 7 subjects in English. How many subjects in English? There are 7 subjects in English. Okay. Mention together. Number 1 is I. Number 2 is you. Number 3 is we. Number 4 is they. Number 5 is she. Number 6 is he. Number 7 is it. Oke ya, itu there are 7 subject. I itu saya, you itu kamu, we itu kita, they itu mereka, she itu untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, it untuk kata benda. Kemudian setelah Anda belajar tentang subjek, Anda juga harus belajar tentang verb. Belajar tentang objek. Kenapa? Karena nanti Anda nggak boleh salah dalam menggunakan subjek sama objek. I, the object is me ya. I, the object is me. Oke, I, the object is me. You, the object is you. We, the object is us. Okay, they, the object is them. She, the object is her. He, the object is him. It, the object is it. Oke, ingat setelah verb itu mesti objek. Setelah verb itu mesti apa? Objek. Oke, repeat after me. Visit, mengunjungi. Mengunjungi, visit. Saya, try to say in English ya. Coba praktek dalam bahasa Inggris. Saya mengunjungimu. I visit you. Kamu mengunjungiku. You visit me. Gak boleh you visit I. Salah. Kenapa? Karena objek. Oke. Kamu mengunjungi kita. You visit us. Kita mengunjungi mereka. We visit them. Dia perempuan mengunjungi mereka. She visits. Ingat, kita sekarang belajar menggunakan simple present. Kalau subjeknya she, he, it harus tambahkan s atau is. She visits mereka, them. Nggak boleh they. Anda harus tahu subjek sama objek ya. Kemudian dia laki-laki mengunjungi dia perempuan. He visits her. What is the meaning of mengunjungi in English? Visits. Oke, repeat after me. Invite, mengundang. Mengundang, invite. Say in English. Saya mengundangmu. I invite you. Kamu mengundangku. You invite me. Mereka mengundang kita. They invite us. Nggak boleh we. They invite we, salah. Harus objek. Mereka mengundang dia laki-laki. They invite him. Dia laki-laki mengundang mereka. Oke? Apa? He invites mereka, them.
Ingat, repeat after me. Visit, mengunjungi. Mengunjungi, visit. Invite, mengundang. Mengundang, invite. Accompany, menemani. Menemani, accompany. Say in English. Saya menemanimu. I accompany you. Kamu menemaniku. You accompany me. Mereka menemani kita. They accompany us. Kita menemani dia laki-laki. We accompany him. Dia laki-laki menemani mereka. He accompanies, ingat, he, kita praktek menggunakan simple present. She, he, it harus ditambahkan s atau is. He accompanies, mereka, them. What is the meaning of menemani in English? Accompany. What is the meaning of mengundang? Invite. What is the meaning of mengunjungi? Visit. Oke, seperti itu ya. Oke, kemarin di buku itu sudah saya kasih beberapa kosakata yang bisa Anda praktekkan bersama teman-teman Anda. Di situ ada kata invite, mengundang, ada accompany, menemani, give, memberi, forgive, memaafkan, calls, memanggil. Nah, Anda bisa gunakan kosakata ini untuk praktek bersama temannya. Oke. Di buku juga saya kasih note untuk subjek she, he, it, tambahkan s atau is untuk simple present. Untuk lebih jelasnya, silahkan buka materi tentang simple present. Nah, nanti di halaman selanjutnya itu ada materi tentang simple present. Nah, ini halamannya ada 405 halaman, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk praktek penggunaan possessive adjective. Nah, pertanyaannya apa posesif itu? Posesif itu artinya kepemilikan. Posesif itu apa? Kepemilikan. Yang dia posisinya dia sebagai adjektif. Dia posisinya dia sebagai adjektif. Makanya posesif adjektif itu harus diikuti noun. Harus diikuti apa, teman-teman? Oke, jawab harus diikuti dengan noun. Oke, contoh. Nah, ini kita kembali ke coret-coret ya. Oke, I, the possessive adjective, ini possessive adjective, saya singkat PA saja. I, the possessive adjective is my. I, the possessive adjective is my. You, the possessive adjective is your. You, the possessive adjective is your. We, the possessive adjective is our. We, the possessive adjective is our. They, the possessive adjective is their. They, the possessive adjective is their. She, the possessive adjective is her. She, the possessive adjective is her. He, the possessive adjective is his. He, the possessive adjective is his. It, the possessive adjective is its. It, the possessive adjective is its. Perhatikan, possessive adjective itu harus diikuti dengan noun. Possessive adjective harus diikuti dengan noun. Noun itu adalah kata benda. Noun itu apa? Kata benda. Jadi, possessive adjective itu harus diikuti dengan noun atau kata benda. Oke, di sini repeat after me. Book, buku. Book, buku. Buku, book. Oke, repeat after me. My book, bukuku. Bukuku, my book. Your book, bukumu. Bukumu, your book. Our book, buku kita. Buku kita, our book. Their book, buku mereka. Buku mereka, their book. Oke, her book, bukunya dia perempuan. Bukunya dia perempuan, her book. His book, bukunya dia laki-laki. Bukunya dia laki-laki, his book. Oke, say in English. Bukuku, my book. Bukumu, your book. Praktek ya. Yang di rumah praktek. Jangan hanya nonton. Yang di rumah praktek. Jangan hanya nonton. Saya minta Anda menyebutkan sesederhana apapun. Anda harus sebutkan. Karena biasanya kalau di YouTube itu hanya nonton saja. Rugi. Kalau di kelas, saya minta semuanya aktif partisipatif dalam proses belajar. Harus praktek.
belajar bahasa itu seperti belajar renang, teman-teman. Kalau teman-teman hanya ngerti teorinya tok, nggak pernah praktek, sama dengan Anda akan tenggelam. Saya tahu teori tentang berenang gaya dada, tapi Anda nggak pernah terjun ke kolam, maka yang terjadi Anda akan tenggelam karena nggak bisa berenang. Bahasa juga sama, Anda tahu teorinya, tapi nggak praktek, maka ya akan kesulitan, akan tenggelam juga. Oke, repeat after me. Bukuku, my book. Bukumu, your book. Buku kita, our book. Buku mereka, their book. Bukunya dia perempuan, her book. Bukunya dia laki-laki, his book. Oke. Okay. What is the meaning of buku in English? Book. Oke. Okay. Kalau di buku saya kasih beberapa kosakata ya. Repeat after me. Wristwatch, jam tangan. Ini saya kebetulan nggak pakai jam tangan. Oke, jam tanganku, my wristwatch. Jam tanganmu, your wristwatch. Wrist, ya. Jadi wrist ini bacanya wrist. W nggak usah diucapkan. Jadi memang tulisannya ada, tapi nggak usah diucapkan ini. Anggap kalau membacanya hilang. Contoh ada kata ini, salah. Ini bukan wrong, tapi wrong. W lesat. Menulis, ini bukan right, tapi right. A right letter. Nah, R-nya lesap. Oke, jam tanganku, my wristwatch. Jam tanganmu, your wristwatch. Jam tangan mereka, their wristwatch. Jam tangannya dia laki-laki, his wristwatch. Jam tangannya dia perempuan, wristwatch. What is the meaning of jam tangan in English? Wristwatch. Oke, kemudian saya sebutkan ink, tinta. Tinta, ink. Tintaku, my ink. Tintamu, your ink. Tinta mereka, their ink. Tintanya dia laki-laki, his ink. Tintanya dia perempuan, her ink. Tinta kita, our ink. What is the meaning of tinta in English? Nah, di sini ada tulisannya ink, ink, ink. Ink, tinta. Tinta, ink. Kemudian, board marker. Oke, repeat after me. Board marker, spidol papan. Spidol papan, board marker. Nah, di sini ada kata tulisan board marker. Artinya spidol khusus papan. Artinya bisa dihapus setelah menulis. Oke, ini disebut dengan TPR, Totally Physical Response. Artinya kalau Anda mengajar anak-anak, Anda harus menunjukkan bukunya secara langsung, spidolnya secara langsung, jam tangannya secara langsung, bendanya secara langsung. Itu disebut dengan metode TPR, Totally Physical Response. Oke, repeat after me. Board marker, spidol papan. Spidolku, my board marker. Spidolmu, your board marker. Spidol mereka, their board marker. Spidol kita, our board marker. Spidolnya dia perempuan, her board marker. Spidolnya dia laki-laki, his board marker. What is the meaning of spidol in English? Spidol is board marker. Oke. Kemudian ada eraser. Ini harus tunjukkan barangnya. Eraser, penghapus. Jadi penghapus papan itu namanya eraser. Penghapusku, my eraser. Penghapusmu, your eraser. Penghapus mereka, their eraser. Penghapusnya dia laki-laki, his eraser. Penghapusnya dia perempuan, her eraser. What is the meaning of penghapus in English? Penghapus is eraser. Nah, ini. Ya, kebetulan di sini tidak ada penghapus ya. Oke, what is the meaning of penghapus in English? Eraser. For example, sebentar ya, saya cari kosakata anu. Repeat after me. Dictionary, kamus. Nah, ini saya ambil dictionary ya. Ini Anda tunjukkan barangnya kalau Anda ngajar anak kecil ya. Repeat after me. Kamusku, my dictionary. Nah, ini praktek ya. Ini namanya praktek. Kamusku, my dictionary. Kamusmu, your dictionary. Kamus kita, our dictionary. Kamus mereka, their dictionary. Kamusnya dia perempuan, her dictionary. Kamusnya dia laki-laki, his dictionary. Kalau kamusnya kucing, masa kucing punya kamus kan nggak mungkin. Wis, intinya praktekkan 1 sampai 6. What is the meaning of kamus in English? Dictionary. Nah, jadi di sini Anda belajar vocabulary, Anda belajar grammar, Anda ngomong terus bahasa Inggris. Nah, di sini gurunya nulis. Di sini ada
Sorry, dictionary, kamus. Nah, kemudian kasih kosakata yang banyak. Kok muridmu dikasih kosakata yang banyak meskipun tidak menghafalkan karena sering mengulang, maka dengan sendirinya dia akan hafal. Repeat after me. Table, meja. Meja, table. Say in English. Mejaku, my table. Mejamu, your table. Meja mereka, their table. Mejanya dia laki-laki, his table. Mejanya dia perempuan, her table. Mejanya dia laki-laki, his table. Meja kita, our table. What is the meaning of meja in English? Table. What is the meaning of kamus in English? Dictionary. What is the meaning of spidol in English? Board marker. What is the meaning of tinta in English? Ink. What is the meaning of penghapus in English? Eraser. Ini teknik yang digunakan ya. Anda terus praktek. Pokoknya di kelas harus banyak praktek. Nah, nanti waktu nulisnya kapan? Gampang, nanti aja. Yang penting praktek dulu. Kalau nggak praktek, ya nggak akan mudah untuk belajar. Nah, di sini makanya saya sudah sediakan kosakata yang banyak ini. Nah, tujuannya kosakata ini apa? Anda nggak perlu menghafal, tapi karena sering apa mempraktekkan dengan sendirinya Anda bisa hafal. Attendance list. Nah, biasanya kalau di kelas, karena di situ ada absen ya, toh, saya tunjukkan. Repeat after me. Attendance list daftar hadir. Daftar hadir, attendance list. Daftar hadirku, my attendance list. Daftar hadirmu, your attendance list. Daftar hadir mereka, their attendance list. Daftar hadirnya dia laki-laki, his attendance list. Daftar hadirnya dia perempuan, her attendance list. What is the meaning of daftar hadir in English? Attendance list. Diulangi. Makanya saya mengajarkan apa? Repetition is the mother of all skill. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Nah, kamu praktekkan homework, PR, dictionary, letter. Nah, ini. Jadi kosakata yang ini kamu bisa praktekkan di kelas. Oke. Kemudian di buku juga sudah saya sediakan untuk latihannya. Ya, di situ sudah ada latihannya. Nah, jam tanganku, kamu tulis my wristwatch. Jam tanganmu, your wristwatch. Kalau seperti ini, biasanya di luar kelas. Saya minta mengerjakan di luar kelas. Kenapa? Kalau di kelas harus drill terus. Harus latihan ngomong terus. Kalau di luar kelas, mungkin kalau di asrama berarti ya kamu di sela-sela kamu belajar di kamar kamu harus mengerjakan latihannya ini. Kalau kamu kebetulan pulang ya di rumah kamu harus mengerjakan ini. Jam tangan kita berarti ya ngomong our wristwatch. Harus dikerjakan di rumah. Jam tangan mereka their wristwatch. Ditulis. Ini harus ditulis lengkap. Loh kenapa? Karena menghafalkan kosakata jam tangannya dia laki-laki. His wristwatch. Ini biasanya penyakitnya teman-teman malas nulis. Jam tangannya dia perempuan. Her wristwatch. What is the meaning of jam tangan in English? Wristwatch. Seperti itu ya. Terus board marker. Ini ditulis my board marker. Oke, spidolmu your board marker. Spidol kita their board marker. Spidolnya dia laki-laki his board marker. Spidolnya dia perempuan her board marker. Ini dipraktekkan. Nah, ini dipraktekkan semuanya. Nah, di buku di situ ada note ya, note. Ini penting. Ini kamu harus catat. Untuk kepemilikan yang menggunakan nama orang dengan menambahkan apostrof, koma s. Contoh, bukunya Wahid. Wahid, koma, book. Tasnya Herman. Herman's bag. Lah, di sini ini menunjukkan apa? Possessive adjektif. Menunjukkan kepemilikan. Bukunya Wahid, tasnya Herman. Nah, seperti itu. Nah,
Apabila nama orang diakhiri dengan huruf S, maka hanya ditambahkan apostrof saja. Contoh di situ ada nama Agus, ya toh. Di sini ada kata Agus. Agus itu hanya dikasih S apa apostrof saja Agus. Kenapa? Karena sudah berakhiran S. Agus T-shirt. Dimas karena sudah berakhiran S dikasih apostrof saja. Dimas card. Bagus, ini ada S-nya, kasih apostrof, dikasih house. Ini artinya kaosnya Agus, mobilnya Dimas, rumahnya Bagus. Ya, ingat ya note-nya ya. Kalau sudah berakhiran S, kasih apostrof saja, nggak usah dikasih S lagi. Oke. Kemudian biasanya saya suruh mempraktekkan. Setelah Anda menguasai penggunaan possessive adjektif, sekarang saatnya Anda mempraktekkan possessive adjektif dalam kalimat. Oke, di sini, oke, kita sudah mempraktekkan 1, 2 ya. Ini maksudnya ini nomor 1, objek nomor 2, possessive adjektif nomor 3. Tadi sudah mempraktekkan subjek sama objek. Sekarang kita mempraktekkan subjek dengan possessive adjektif. Ya, kita mempraktekkan subjek dengan possessive adjektif. Oke, di buku saya sudah kasihkan apa? Dikasihkan kosakata. Repeat after me. Borrow. Borrow meminjam. Meminjam, borrow. Oke ya. Kita kembali ke sini dulu. Oke, repeat after me. Borrow meminjam. Oke, meminjam, borrow. Saya meminjam kamusmu. Berarti I borrow your dictionary. Kamu meminjam kamusku. You borrow my dictionary. Kita meminjam kamusnya dia laki-laki. We borrow his dictionary. Mereka meminjam kamus kita. Berarti apa? They borrow our dictionary. Kita praktek 1, 3. What is the meaning of meminjam in English? Meminjam is borrow. Oke. Tambah lagi kosakatanya. Oke. Buy membeli. Ini kita masukkan kata buy. Oke. Kosakatanya ditulis ditambahkan lagi di sini. Oke. Oke, repeat after me. Buy membeli. Membeli buy. Oke. Kemudian apa ini? Contohnya ada wristwatch tadi kan? Wristwatch. Jam tangan. Oke, say I buy your wristwatch. Saya membeli jam tanganmu. I buy your wristwatch. Kamu membeli jam tanganku. You buy my wristwatch. Mereka membeli jam tangannya dia laki-laki. They buy jam tangannya dia laki-laki apa? His wristwatch. Wristwatch. Mereka membeli jam tangannya dia perempuan. Berarti apa? They buy her wristwatch. Dia perempuan. Tadi mereka ya. Mereka membeli jam tangannya dia perempuan. They buy jam tangan dia perempuan apa? Her wristwatch. Dia laki-laki membeli jam tangan mereka. He buys. Ingat, tambahkan S or ES. Buy. Harus tambahkan S. He buys their wristwatch. Nah, ada praktek terus seperti ini. Di kelas praktek terus seperti ini ya. Jadi, nah ini Anda sudah belajar 1, 2, 1, 3 Anda praktekkan. Nah, di sini ada kosakata yang bisa membantu Anda untuk menambah kosakata plus mempraktekkan. Ada kata sell, menjual, lend, meminjamkan, duplicate, menggandakan. I duplicate your key. Kamu menggandakan kunciku. You duplicate my key. Mereka menggandakan kuncinya dia laki-laki. They duplicate his key. Nah, di situ duplicate. Anda bisa praktekkan ini bersama teman-teman Anda yang ada di kelas. Nah, biasanya sudah saya sediakan kosakata banyak. Kemudian nanti PR-nya biasanya saya minta mereka untuk menulis.
Contoh di sini, mereka meminjam mejamu. Berarti apa? They meminjam, borrow mejamu, your table. Kemudian dia laki-laki membeli. Membeli tadi apa? Buy. Dia laki-laki berarti apa? He buys. Ingat, she, he, it tambahkan s. He buys kursi mereka. Their chair. Oke, kita menjual lampuku. Lampu tadi apa? Lamp. Berarti we menjual, sell lampuku. My lamp. Dia perempuan meminjam fotonya dia laki-laki. Berarti apa? She borrows fotonya dia laki-laki apa? His picture. Nah, terus di sini dipraktekkan terus, dikerjakan latihannya terus. Nah, ini ya. Ada note di buku ini. Saya anggap Anda sudah ngerti, Anda bisa mempraktekkan sendiri ya. Sekarang kita langsung lari ke note. Possessive adjective selalu diikuti dengan kata benda. Jadi my card. My possessive adjective diikuti noun kata benda card. My house. Nah, ini jadi possessive adjective itu selalu diikuti dengan kata benda. Setelah Anda, nah ini nanti materi selanjutnya supaya tidak terlalu panjang, kita cukupkan pada video kali ini tentang possessive adjective. Di video selanjutnya, saya akan mengajarkan tentang possessive pronoun. Sekian untuk video kali ini. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya senang sekali bisa mengajar Anda di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Anda bisa share, Anda bisa like video ini supaya banyak teman-teman yang belajar dari channel ini. Jadi saya akan terus berbagi bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan ke video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.